Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan bahas soal-soal KSM Matematika MA tahun 2023 tingkat provinsi nomor 24. Oke, perhatikan di sini bilangan asli terbesar N sehingga 3 pangkat 23 per 1 per 0 faktorial kali N faktorial dan seterusnya sampai 2 pangkat N per N faktorial kali 0 faktorial merupakan bilangan bulat adalah ya, jadi hasilnya tadi soal ini hasilnya harus berupa bilangan bulat. Maka kalau kita lihat yang atas jelas bilangan bulat ya, 3 pangkat 23, berarti kita harus melihat penyebutnya. Apakah penyebutnya hasilnya bisa dibagi dengan disederhanakan dengan atas atau tidak ya. Kalau tidak bisa maka bukan bilangan bulat. Oke, kita hitung ya. Kita lihat penyebutnya. Perhatikan ini. Ya, lihat penyebutnya. Kita mulai dari N sama dengan 1. Maka lihat ya di sini 3 pangkat 23. Penyebutnya saja berarti 1 per 0 faktorial kali 1 faktorial. Sini ya, saya ulangi, 1 per 0 faktorial kali 1 faktorial. Karena penyebut N-nya 1 maka nggak sampai 2. Ini kan N1, N2, N3 dan seterusnya. Langsung akhirnya yaitu plus 2 pangkat N 2 pangkat 1 per 1 faktorial kali 0 faktorial. Di sini menjadi apa ya? Ini faktorialnya 1 berarti 1 per 1 ditambah 2 pangkat 1 2 per 1. Hasilnya 1 per 1 1, ini berarti 3. Kemudian N sama dengan 2. Berarti 1 per 0 faktorial kali 2 faktorial. Lihat rumusnya ya. Ini 1 per 0 faktorial kali 2 faktorial plus di sini 2 per 1 faktorial kali 2 min 1. Kan N-nya diganti 2. Berarti ini plus 2 per 1 faktorial 2 min 1 faktorial ditambah langsung 2 pangkat 2 per 2 faktorial 0 faktorial. Ini 2 pangkat 2 per 2 faktorial kali 0 faktorial. Kita hitung ini ya. Perhatikan ini berarti 1 per 0 faktorial kan 1, 2 faktorial itu 2. Berarti 1 kali 2 ditambah ini 1, 2 min 1, 1 ditambah 4, 2 kali 1. Disamakan penyebutnya 2 semua, berarti ini 1. Ini berarti dikali 2, 4 ya, 4 ditambah 4. Jawabannya 9 per 2. Ternyata ini bisa dirubah jadi pangkat 2, 3 pangkat 2 per 2. 2 itu bisa jadi 2 faktorial ya, 2 kali 1 kan 2. Tapi kita cek dulu. Kalau ini bisa dijadikan pangkat, coba ini yang pertama tadi. 3 itu berarti bisa jadi 3 pangkat 1 per 1 faktorial. Jadi kita membentuk sebuah pola. Pola pertama dan pola kedua. Tapi kita cek dulu yang ketiga. Yaitu untuk N sama dengan 3. Seperti tadi ya, berarti 1 per 0 faktorial kali 3 faktorial plus 2 per 1 faktorial, berarti ini 3 min 1 faktorial, itu polanya. Terus habis 2, 4 ya, kita cek dulu soalnya. Lihat 1, 2, 4 ya, 4 berarti diganti 3. Ini 2 faktorial, ini 3 min 2. Berarti ini 0, 1, 2 faktorial. Ini berarti 3 min 1 berarti 3 min 2 faktorial ditambah yang terakhir berarti 2 pangkat 3, tadi kan 2 pangkat N ya, berarti 2 pangkat 3 per 3 faktorial kali 0 faktorial. Kita lihat 2 pangkat N 2 pangkat 3 per 3 faktorial kali 0 faktorial ya, di sini ya. Oke, kita hitung sekarang angkanya. 0 faktorial itu 1, 3 faktorial itu 6, 3, 2, 1 dikalikan ya, ditambah 2. 1 faktorial 1, 3 min 1 kan 2 faktorial 2,
4. 2 faktorial itu 2, 3 min 2 kan 1, ditambah 2 pangkat 3 8 per 3 faktorial itu 6, 6 faktorial 1. Lihat penyebutnya, ini 6, 2, 2, 6, berarti kita ambil 6 ya. Penyebutnya jadikan 6 semua. Jadikan 6 semua, berarti ini 1, karena 1 per 6, 6 dibagi, ini 2 ya, 6 bagi 2 kan 3 kali 2 atasnya 6, 6 bagi 2, 3 kali 4, 12, 6 berarti ini 8. Kita hitung, 8 tambah 12 itu 26, 27 per 6. 27 per 6 itu sama dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, 27. 6 faktorial berarti kan 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial. Perhatikan, sudah kita coba 3 kali ternyata berpola. N sama dengan 1, maka 3 pangkat 1 per 1 faktorial. N sama dengan 2, 3 pangkat 2 per 2 faktorial. N sama dengan 3, maka 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Perhatikan ya. Jadi karena bentuknya pola, maka bisa kita rumuskan untuk N belum tahu berapa, maka dirumuskan adalah 3 pangkat N per N faktorial ya, seperti ini ya, 3 pangkat N faktorial. Karena pada soal itu, soal aslinya yang atas adalah 3 pangkat 23, berarti kita langsung ambil 23 dulu ya, kita cek apakah bisa apa tidak. N sama dengan 23, maka atasnya kan 3 pangkat 23, yang bawah adalah ini tadi 3 pangkat N per N faktorial itu untuk hasil dari penyebut ya, ini hasil dari penyebut. Ini ya, 3 pangkat 23 per 23 faktorial, maka menjadi 3 pangkat 23 bisa dicoret, dapat 1. Karena ini pembagian bisa dibalik, maka hasilnya adalah 23 faktorial per 1. Ternyata ini bilangan bulat ya. Jadi kita cari yang lain dulu. Misalkan kita ambil 30 dulu ya. Atau dari 30 itu ya, kita coba N30. Ini masih banyak sekali ya bilangan bulatnya. N30. Maka kita ambil N30 berarti 3 pangkat 23 per 3 pangkat 30 per 30 faktorial. Ya. Jadi ini bisa jadi 3 pangkat 23 kali 30 faktorial dibagi 3 pangkat 30. Jadi dibalik ya. Ini kalau kita coret ini masih 7 ya. Masih 3 pangkat 7. 30 faktorial itu faktor 3-nya ada berapa? Kita cek. 30 faktorial. Berarti kan 30 dari 3 ya. 30. Kita ambil faktor 3 saja, faktor 3. Faktor angka 3. Dari 30 faktorial berarti kan ada angka 3. 30 faktorial kan berarti 3, 6, 9 dan seterusnya, kan urut ya. Paling maksimal adalah 30. 3, 6. Ini faktornya, faktor angka 3 dari 30 faktorial. 3, 6, terus 9, 12, 15, 18 ya, 18, 21 dan seterusnya, atau angka 3-nya yang kita ambil 3. 6 itu 2 kali 3 berarti 3-nya 1. 9 itu 3 pangkat 2. 12 itu 4 kali 3, 3-nya 1. 15 3 kali 5 itu 3. 18 itu 9 kali 2 berarti 3-nya pangkat 2. 21 3 kali 7 31. Terus 24, 27, 30 ya. 24 itu 8 kali 3 ya. 8 kali 3 ya, berarti 8 genap, berarti 3-nya 1. 27 3 pangkat 3. 30 3 kali 10, 3-nya 1. Saya ulang, 3 ini 6, 2 kali 3, ambil 3-nya saja, 3-nya 1. 9 3 pangkat 2, 12 itu 4 kali 3, berarti 3-nya 1. 15 3 kali 5, 18 9 kali 2, 3-nya ada 2. 21 3 kali 7, 24 3 kali 8, 27 3 pangkat 3, 33. Jadi kalau 30 faktorial, 3-nya jadi pangkat berapa nih? Kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14. 3 pangkat 14 ya. Kita ambil pangkat 30 faktorial ya. Kita ambil N-nya 30 dulu. Berarti 3-nya tadi ada 14 untuk 30 faktorial. Saya masukkan di sini. 30 faktorial saya ambil tulisan 3-nya aja. 3 pangkat 14 dibagi 3 pangkat 7. Ternyata masih sisa 7. Jadi ini masih bilangan bulat ya. Masih kurang ya, masih kurang. Kita ambil, berarti cari 7-nya sampai 7 ya. Saya ambil misalkan 30, kalau ditambah lagi tadi terakhir kan 30. Setelah 30 berapa? 33, 36, 39, 42. Kita cek 3-nya dulu. 33 kan 3-nya 1. 36. 36 itu 4 kali 9 ya. Berarti 3-nya 2. 39. 13 kali 3, 3-nya 1. 42. Berarti 3-nya 1 ya. 3 kali 14. Kita lihat tadi kan selisihnya 7. Ini berapa? 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 itu, tapi yang bawah juga nanti nambah pembaginya. 42, 45. Kita cek 42 dulu coba ya. Oke, berarti kita hitung sebelah sini. Berarti untuk N sama dengan 42, maka kita cek dulu ya, ambil bilangan terbesar 42. 3 pangkat 23, 3 pangkat 23 per 3 pangkat 42 per 42 faktorial. Jadi menjadi 3 pangkat 23 kali 42 faktorial per 3 pangkat 42. Kita hitung 42 dikurangi 23, berarti 9 ya. 19 ya, sisanya masih 19. Kita hitung dulu, 42 kurangi 23. 9. Ini masih 3 sampai 19. Jadi kalau kita coret ini masih 19. Sedangkan 42 faktorial, kita cek 3-nya ada berapa? Tadi kalau sampai 30, 3-nya ada 14. Ini mulai tambah ini berapa ini? 2, 3, 4, 5. 5 tambah 14, 19. Pas ya. 3 pangkat 19 per, ini masih ada angka yang lain ya, masih ada angka lain. Ini hanya 3-nya saja. Dibagi 3 pangkat 19. Ternyata habis, tapi ini masih ada angka. Berarti hasilnya bilangan bulat. Berarti bukan 42. Kita ambil 42, 43, 44 coba ya. Oke, perhatikan. Tadi kalau kita ambil 42, ternyata 3-nya sudah habis, sudah nggak ada 3 lagi. Dan ini masih sisa angka. Angka berarti ini hasilnya adalah bilangan bulat. Ketika N-nya 42, maka hasilnya masih bilangan bulat. Karena tidak ada unsur pecahan. Ya, tidak ada unsur pecahan. Ya. Jadi ketika N-nya 42 bilangan bulat. Ketika N-nya 43, kalau 43 itu sudah mas 3-nya tidak tambah, 3-nya tetap 23. Jadi misalkan N-nya 43, kita hitung coba ya. Maka di sini adalah 3 pangkat 23 per 3 pangkat 43 per 43 faktorial. Ini menjadi 3 pangkat 23 kali 43 faktorial per 3 pangkat 43. Kalau ini saya hilangkan, tadi ini masih 19 ya. Sedangkan 43 faktorial itu 3-nya hanya ada 19. Karena tadi 42 kan 3 pangkat 19. Ketika 3-nya bertambah lagi ketika kelipatan 3. 43 belum kelipatan 3.
masih kurang, berarti tetap 3 pangkat 19 kali titik-titik per. Ini kalau dikurangi berarti 20 ya. Saya ralat. Tadi kalau 42 kan 19, maka kalau 43 20. Masih ada sisa 3 pangkat 20. Kalau saya coret, berarti bawah masih ada 1, 3. 3-nya masih 1, 3 pangkat 1. Jadi nanti hasil akhirnya bilangan yang atas suatu bilangan perkalian, yang bawah 3, berbentuk pecahan. Kalau pecahan berarti bukan bilangan bulat. Ya, bukan bilangan bulat. Berarti ini sudah bukan bilangan bulat. Kita kembali ke pertanyaannya. Jadi 43 sudah bukan bilangan bulat. Pertanyaannya bisa dilihat. Bilangan asli terbesar n, berarti n harus bilangan asli ya, sehingga merupakan bilangan bulat. Jadi hasilnya harus berupa bilangan bulat. Jadi ketika 43 itu bukan bilangan bulat, maka jawabannya harusnya sebelumnya, yaitu ketika hasilnya masih bilangan bulat adalah 42. Jadi jawabannya adalah n sama dengan 42 jawabannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.